1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12 dengan berikutnya pelayanan Paulus di Tesalonika. Nanti kita akan melihat, kita akan membaca bagaimana karakter, bagaimana ciri-ciri pelayan Tuhan yang sejati. Bagaimana ciri-ciri pemimpin, bagaimana ciri-ciri hamba Tuhan yang dimodelkan oleh Rasul Paulus, dan di sini ada Silwanus dan Timotius. Dengan melihat karakter ini, kita jemaat Tuhan juga bisa meniru, meneladani bagaimana jejak mereka dalam melayani jemaat. Amin. Haleluya. Saya bacakan pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, melainkan bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih. Jadi kita akan melihat beberapa ciri atau karakter di sini yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus dan teman-teman dalam bagaimana mereka melayani jemaat di Tesalonika, saudara-saudara yang kasih. Di sini kita melihat, kalau kita lihat pada pasal 1 ayat 1, ada Paulus, Silwanus, dan Timotius. 3 orang ini adalah bapak-bapak pendiri jemaat Tesalonika. Mereka yang merintis dari nol jemaat Tesalonika ini. Mereka yang merintis dengan susah payah. Dituliskan surat ini sebagai pengembalaan. Mereka tidak hadir bersama-sama, mereka tulis surat ya, untuk mengembalakan, untuk menasihati, untuk mengajarkan doktrin-doktrin yang penting yang tidak boleh dilupakan, yang tidak boleh diabaikan. Bahkan membela Injil dari ajaran-ajaran yang sesat. Itu tujuan dari surat-surat pengembalaan. Tetapi di sini sudah dikasih pada pasal 2 ayat 1 sampai dengan seterusnya, Paulus lebih menekankan bahwa dia membela pelayanannya selama di jemaat Tesalonika. Kenapa dia membela? Karena banyak orang-orang yang mengatakan Paulus itu rakus, Paulus itu penipu, gitu ya. Paulus itu ya ajarannya sesat, nggak benar.
Seperti guru-guru pada zaman itu, pada banyak guru-guru palsu. Jika Paulus menuliskan surat ini untuk membela motivasinya, membela metodenya dalam melayani, ya, untuk menunjukkan siapa dia sejatinya. Itu banyak serangan-serangan ya kepada Rasul Paulus baik di jemaat Korintus dan di Tesalonika sendiri. Sehingga surat ini ditulis pada pasal 2. Kita akan melihat, saudara-saudara yang dikasihi, bagaimana Paulus membela metodenya, pelayanannya, misinya, motivasinya. Dia ingin jemaat Tesalonika itu tahu siapa dia di dalam Kristus yang sudah dipanggil dan dipilih untuk melayani orang-orang yang belum percaya. Saudara dikasihi, maksud utama dari pasal 2 ini, dari ayat 1 sampai dengan 12, kita lihat pada ayat 8. Dari ayat 8 ini nanti kita akan menangkap satu pesan yang penting bagi kita. Bagaimana hubungan kita dengan jemaat? Bagaimana hubungan kita dengan sesama? Kita lihat pada ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasih. Perhatikan, Rasul Paulus tidak hanya rela membagi Injil, tidak hanya khotbah. Tidak hanya khotbah, ngomong di sini. Tetapi Rasul Paulus memberi hidupnya, jiwa raganya bagi jemaat yang dia layani. Jiwa raga, hidup. Hidup kami berikan kepadamu. Hidup di sini dari kata jiwa-jiwa. Artinya nyawa. Mati sekalipun nggak apa-apa. Asal jemaat Tesalonika mengalami kesejahteraan. Tetap di dalam Tuhan. Tidak kehilangan keselamatannya. Karena begitu banyak pengaruh-pengaruh dari dia. Hidup kami berikan kepadamu. Tidak hanya korbankan hidup. Itu poin pada ayat 8 ya. Jadi kita akan lihat bagaimana Rasul Paulus memberi hidupnya. Bagaimana Rasul Paulus, Silwanus, di sini Silas sebenarnya dan Timotius memberi hidupnya bagi jemaat Tesalonika. Memberi. Bukan mendapat. Memberi. Tidak hanya Injil Allah yang menyelamatkan, tapi juga hidup mereka, jiwa raga mereka. Mereka rela mati demi jemaat Tesalonika. Ini sangat penting sehingga kita rindu. Kita mendapatkan pesan ini sehingga kita jemaat Tuhan di tempat ini, GBI di tempat ini rela. Tidak hanya rela membagikan Injil, tapi juga hidup kita masing-masing kepada sesama kita, saudara-saudara seiman atau orang lain. Tidak ada kecuekan lagi, tidak ada egoisme, tidak ada individualisme di dalam gereja. Karena masing-masing rela memberi hidupnya. Begitu, amin. Rela memberi hidupnya. Tidak bisa kalau lihat saudara kita susah. Tidak bisa melihat saudara kita tersesat. Nyawa sekalipun aku mau berikan. Kalau dia tetap diselamatkan, tetap aman di dalam Tuhan. Baik melalui nasihat, melalui teguran-teguran, mungkin himbauan. Mungkin dengan risiko dianggap cerewet, sok tahu, sok apa, sok nggak peduli. Karena hidup Rasul Paulus, hidup kita siap dikorbankan. Amin. Demi kesejahteraan jemaat, demi kesejahteraan saudara-saudara kita yang seiman. Itu poin. Jadi sudah mengingkasi bagaimana cara Paulus dan kawan-kawan di sini ya, Silas dan Timotius memberikan hidupnya kepada jemaat Tesalonika. Bagaimana? Yang pertama, saudaraku, Rasul Paulus dan teman-teman berani mengambil risiko meskipun nyawa taruhannya. Berani mengambil resiko meskipun nyawa taruhannya. Kita lihat pada ayat 2, saudara mengasihi. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam apa? Perjuangan yang berat. Perjuangan yang berat.
Kalau kita baca, saudaraku, saya tidak buka, saya akan bacakan saja. Di kisah 16 dan kisah 17, kita ingat cerita Paulus dan Silas, amin, masuk penjara karena memberitakan Injil kepada orang Filipi. Oke? Mereka masuk penjara, terus dibelenggu dengan rantai, terjadi apa? Gempa bumi. Tuhan ikut campur. Rantai belenggu terlepas, oke? Kepala penjara diberi bertobat. Ya, bertobat, terima Yesus. Apakah mereka itu setelah itu santai atau istirahat? Tidak. Mereka berjalan terus dari Filipi. Mereka masuk ke kota Berea, mereka masuk terus beberapa kota. Akhirnya mereka masuk ke jemaat Tesalonika. Padahal sebelumnya baru dianiaya, baru dipenjara, baru keluar penjara. Kadang memberitakan Injil, mereka jalan terus masuk ke jemaat, belum jemaat, masuk ke orang-orang Tesalonika. Luar biasa. Tahan banting, amin. Tahan banting. Kalau orang yang biasa tidak dipenuhi Roh Kudus, sudah mundur kalau pelayanan seperti ini, saudara. Sudah mundur. Layani, saudara. Memberitakan Injil kepada orang-orang yang benar-benar belum mengenal Tuhan, penyembah berhala. Dia aniaya, disiksa, masuk penjara, dirantai, dibelenggu. Tapi Tuhan tidak digagal untuk campur. Rantai belenggu lepas, jadi gempa bumi. Justru kepala penjaranya bertobat. Setelah itu mereka tidak istirahat. Mereka jalan. Cari kesempatan, beritakan Injil. Masuk ke daerah Tesalonika. Mereka beritakan Injil di Tesalonika di kisah 17. Terjadi lagi penganiayaan. Mereka mengadakan ibadah. Pertama, Paulus dan teman-teman memberitakan Injil kepada orang Yahudi di sinagoge. Ditolak. 3 minggu mereka khotbah kepada orang Yahudi. Gak percaya sama Tuhan Yesus. 3 minggu. Gak percaya Yesus adalah Mesias. Gak percaya Yesus adalah anak Allah. 3 minggu mereka khotbah kepada orang Yahudi. Mereka tidak percaya. Mereka dianiaya. Mereka keluar. Mereka masuk ke rumah seorang Tesalonika namanya Yason. Di situ mereka ibadah di sebuah rumah. Dan sebelumnya mereka memberikan Injil. Dan ada respon dari orang-orang penyembah berhala, bukan orang Yahudi. Jiwa-jiwa ada yang bertobat, ada yang dimenangkan. Bahkan banyak perempuan-perempuan yang mampu percaya pada mereka. Sehingga dikatakan saudara dikasih pada ayat pasal 21 bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia. Pelayanan Rasul Paulus dari Filipi masuk ke Tesalonika, walaupun dia aniaya, tidak sia-sia. Ukurannya apa? Tidak sia-sia. Jemaat, satu jemaat di satu jemaat walaupun korban air mata, keringat dan segala macam. Belum nyawa, belum mati mereka. Jemaat Tesalonika berdiri. Kedatangan mereka ke Tesalonika dikatakan tidak sia-sia. Sudah dikasih, bagaimana mereka berani mengambil risiko meskipun nyawa terancam agar Injil diberitakan kepada orang-orang yang belum percaya, saudara dikasih. Luar biasa, saudara. Ini memiliki satu pesan kepada kita bahwa kehidupan Kristen bukan kehidupan yang nyaman, bukan kehidupan cari aman. Kehidupan Kristen bukan yang penting saya tenang, saya tidak ada masalah, tidak peduli. Orang belum percaya, orang belum diselamatkan, nggak peduli. Nggak peduli, gereja juga nggak peduli. Itu bukan kehidupan Kristen yang sejati, yang sebenarnya. Amin. Kita melihat bagaimana bapak-bapak gereja bersusah payah agar Injil bisa diberitakan, agar orang-orang yang belum percaya, yang tadinya di dalam kegelapan, diselamatkan. Sehingga kita mendapatkan satu efek bagi kita. Kehidupan Kristen bukan kehidupan yang kalau ada yang mengatakan, jadi orang Kristen nyaman. Nggak ada masalah. Tenang. Full blessing-nya. Berkahnya full. Nggak ada sakit. Nggak ada. Tenang. Salah. Amin. Alkitab mengajarkan kehidupan Kristen adalah kehidupan yang full. Kalau kita mau sejati, tapi kalau kita mau sekedar jadi orang Kristen, nggak bisa. Tapi kalau kita mau kehidupan kita yang sejati, tidak gampang. Tidak gampang. Kita akan melihat nanti. Ini baru satu poin. Jangan mengambil risiko. Nyawanya, saudara, masuk ke orang-orang yang menyebabkan.
tidak dikenal, asing. Yang kedua, saudaraku, poin yang kedua, bagaimana cara Paulus memberikan hidupnya kepada jemaat Tesalonika? Yang kedua, saudaraku, motivasi mereka itu benar, motivasi Paulus itu benar, murni, tanpa tipu daya untuk kepentingan pribadi. Ya, kita lihat pada ayat 3, saudaraku. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Amin. Perhatian, ya, motivasi mereka Paulus dan teman-teman benar, apalagi murni, tanpa tipu daya untuk kepentingan pribadi. Amin. Mereka, ya, memberikan nasihat-nasihat kalau kita baca, ya, itu memang berasal bukan dari satu ajaran yang menjerumuskan, tapi dari satu ajaran dari Tuhan, Injil Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ini ajarannya benar, sehingga mereka murni, mereka tidak ada tipu, mereka tidak ada minat atau kepentingan pribadi di dalam melayani. Murni tanpa tipu daya, artinya saudaraku, tidak memanfaatkan seorang jemaat, tidak mengambil unsur dari satu orang. Tidak ada. Tidak memanfaatkan, memanfaatkan. Tidak ada di kamusnya Rasul Paulus memanfaatkan jemaat untuk kepentingan pribadi, tidak ada. Apalagi saudaraku, kira-kira ini murni sebenarnya bicara seksual, ya. Tidak ada niat untuk melecehkan secara seksual di tengah jemaat. Tidak ada. Ya. Baik istri orang, gadis-gadis, atau wanita-wanita yang ketepian misalnya, tidak ada niat melecehkan secara seksual. Murni. Amin. Murni, saudara. Nggak ada pornografi. Dulu mungkin tidak ada pornografi, memang belum. Tapi sama saja, ya. Mungkin yang sifat-sifatnya seperti itu. Nggak ada, saudara. Nggak ada pornografi di gereja. Nggak ada. Apalagi, saudara. Nggak ada berutang dengan jemaat. Menipu dengan jemaat, nggak ada. Rasul Paulus, wah, nggak ada pikiran. Dia tidak ada merasa hutang. Memang tidak pernah berhutang Rasul Paulus. Ya, tidak pernah. Tak ada yang menipu, tipu daya, ya, memanfaatkan yang lemah mungkin. Tidak ada. Jadi motivasinya benar, murni, tanpa tipu daya untuk kepentingan pribadi. Cari kekuasaan, nggak ada, saudaraku. Jabatan. Benar, murni, tanpa tipu daya. Haleluya. Luar biasa, kan? Ini bukan nilai yang bagus bagi kita semua. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana Rasul Paulus memberi hidupnya? Rasul Paulus berbicara tentang Injil itu tidak untuk menyenangkan manusia, tapi untuk menyenangkan Allah. Ya, kita lihat ayat 4, saudaraku. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kamu, karena itulah kami berbicara, kami mengajar, kami ngomong sama jemaat, ya, bukan untuk menyukakan manusia, bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang memuji hati kita. Luar biasa, saudara. Amin. Berbicara tidak untuk menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Allah. Dalam konteks ini seperti apa, saudaraku? Apakah kita harus masang terus muka kita dalam melayani? Oh, saya tidak perlu. Dia bosnya. Apakah ini berkurang terus dalam pelayanan? Atau kita ngomongnya ketus terus? Ya, ketus terus. Ngomongnya ketus terus. Ya, kan tidak namanya manusia, katanya. Bukan, saudaraku. Maksud di sini tidak menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Allah. Ini dalam konteks Injil yang murni, saudaraku.
Dalam konteks Injil dan murni, Paulus tidak mau kompromi. Kamu kompromi. Mungkin gini, saudara. Percaya tidak percaya, senang tidak senang, setuju tidak setuju, Yesus adalah Tuhan. Gitu, saudara. Marah tidak marah, ya. Suka tidak suka, tapi saya mau ngomong, Yesus adalah anak Allah. Tanpa dia orang masuk neraka. Itu, saudara. Ini pesan yang dia harus sampaikan. Mungkin kasar, tapi ini pesan yang harus dia sampaikan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Amin. Hanya di dalam Yesus. Di bawah pulau langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus yang olehnya kita diselamatkan. Dari 14 ayat 6, aku adalah jalan, kebenaran dalam hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini satu perkataan dan pernyataan yang keras agar di tengah lingkungan orang-orang yang belum percaya. Di tengah lingkungan yang mengatakan bahwa semua agama menyelamatkan, semua agama sama. Ketika kita mengatakan ini, ada risiko kita bisa dihitung. Ada risiko kita dianggap fanatik. Ada risiko kita menganggap, wah, orang dari planet lain. Rasul Paulus dipanggil untuk memberitakan ini. Semurni-murninya, bukan untuk menyenangkan manusia. Tenggorokan saya kering, Bapak Ibu. Ada tenggorokan kering, ya, terlalu gede mungkin. Tenggorokannya kering. Udah setengah gini ya, oke? Mohon nanti ada air. Manusia. Puji Tuhan, berterima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Paulus tidak mau kompromi. Injil sejati. Yesus adalah satu-satunya jalan. Amin. Enggak peduli di penjara, enggak peduli disiksa, enggak boleh diusir dari rumahnya. Yesus tetap Tuhan. Yesus anak Allah. Tanpa dia tidak ada keselamatan. Mungkin Bapak tidak suka. Mungkin Bapak tidak senang dengan ucapan saya. Tidak peduli. Itu maksudnya. Tetap setia. Ngomong apa adanya tentang kebenaran. Karena dia tahu dia dipanggil untuk menyenangkan Allah. Bukan menyenangkan. Ini yang radikal gini jarang, saudara. Jarang. Tapi kita mau ya, pasti ada. Kalau udah dipenuhi Roh Kudus, pasti ngomong tentang Yesus. Amin? Pasti. Kalau dibaptis Roh Kudus, pasti cerita tentang Tuhan. Nggak takut lagi. Ya. Pasti. Kalau orang sudah dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, pasti ada kuasa untuk menjadi. Nggak takut. Pasti. Bukan dengan kekuatan kita. Amin? Dengan kuasa Roh Kudus. Kita bisa bersaksi. Jadi sudah dikasih. Kita lihat sini. Poin berikutnya, saudaraku, bagaimana cara Rasul Paulus memberikan hidupnya kepada jemaat Tesalonika? Ya. Yang berikutnya, saudaraku, mereka atau Rasul Paulus ya dan kawan-kawan tidak pernah bermulut manis. Nah, ini tidak pernah bermulut manis, tidak pernah punya maksud loba yang tersembunyi, tidak mencari pujian dari manusia atau popularitas, dan tidak menjadi beban. Luar biasa. Kita lihat ayat 5, 6, dan 9. Kita akan baca. Bagaimana Rasul Paulus enggak punya mulut yang manis. Ada mulut manis ya, saudara. Tidak pernah bermulut manis, tidak pernah punya maksud loba, enggak mencari popularitas, tidak menjadi beban. Kita lihat ayat 5, dan 6, dan 9. Saya akan bacakan, saudara, ayat 5. Karena kami tidak pernah bermulut manis, artinya suka nyanjung-nyanjung dengan maksud tersembunyi, memanipulasi kata-kata dengan satu maksud mereka ingin mendapatkan sesuatu. Ini itu maksudnya mulut manis. Bukan berarti tidak boleh minum gula, minum teh tidak pakai gula. Karena nanti bilang mulut manis. Minum kopi tidak pakai gula, nanti bilang mulut manis. Bukan. Atau kalau pergi ke toko, jangan yang manis-manis ya. Nanti Pak Yo bilang mulut saya manis. Bukan, saudara. Yang tawar-tawar saja. Mulut manis ini orangnya sih suka nyanjung-nyanjung orang ya.
Tapi punya maksud, ingin mendapatkan sesuatu lah. Ada maksud yang tersembunyi. Ya? Itu maksudnya, menurut Mane. Bukan berarti tidak boleh ramah sama orang, bukan itu maksudnya ya. Kalau kita ramah, motivasi tulus boleh, ya boleh. Tapi mulut manis dalam arti ada maksud ya, ngomong sama kita. Ingin dapat ini punya, ingin ininya, disanjung-sanjung. Kamu cantik, ya kan? Wah hidungmu mancung, kamu pintar sekali. Traktir makan bakso. Wah. Besok lagi, kamu luar biasa. Wah kamu hebat. Ke metro. Wah. Besok lagi, wah kamu mantap, ganteng. Beli bensin. Itu maksudnya saudaraku. Menurut Manis itu ngomong nyanjung orang, tapi ada maksud tersendiri. Ingin narik sesuatu. Ya kan? Nah, jangan ada di antara kita seperti itu. Amin. Karena Rasul Paulus mengajarkan memberi. Amin. Memberi, bukan mendapatkan. Tadi kan kita memberi hidupnya. Bukan mendapatkan di sini, memberi. Amin. Enggak, kalau kita punya motivasi memberi di dalam kehidupan jemaat, kita agak akan mulut manis. Amin. Karena motivasi kita hanya memberi, memberkati, memberi, bukan narik. Amin. Sudah mengkasih kita lihat ayat 5 tadi. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Maksud loba yang tersembunyi artinya punya sifat yang rakus, yang oportunis, mencari kesempatan dalam kesempitan. Tak ada kalau seperti itu. Ya. Siapa yang jamin? Allah adalah saksi. Amin. Dia bilang Allah adalah saksi. Enggak ada seperti itu di tengah kalian. Kami melayani. Enggak ada. Allah adalah saksi. Tahu isi hati orang yang paling dalam. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, popularitas, biar terkenal, biar dikagumi, biar dianggap hebat, nggak ada. Baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul Kristus. Mereka punya otoritas, sebagai rasul-rasul mereka punya wibawa, mereka punya wewenang penuh dari Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak menyalahgunakan kuasa itu, wewenang itu untuk kepentingan pribadi. Mereka bisa saja, saya Rasul Kristus, jual rumahmu, beri saya 50%. Nah, misalnya, ya, menyalahgunakan untuk, nah, saya Rasul Kristus, kamu harus tunduk. Saya Rasul loh, nggak ada, dia lepaskan itu. Rasa wewenang, rasa otoritas tidak ada. Justru dia melayani di sini lebih. Nanti kita lihat seperti seorang ibu, seperti seorang bapak yang melayani. Tidak ada sewenang, sekuasa, tidak ada. Kita lihat ayat 9. Bagaimana Rasul Paulus tidak memiliki beban bagi jemaat di Tesalonika. Ayat 9, saudaraku. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Usaha dan jerih lelah kami dalam hal apa? Dalam mengajar, dalam membimbing secara rohani, banting-banting habis-habisan. Dan jemaat Tesalonika itu bertumbuh, ngerti gitu. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Tidak mau menjadi beban. Luar biasa. Dalam konteks di sini, karena jemaat Tesalonika, orang-orang Tesalonika masih baru, orang asing ya. Mereka belum kenal benar-benar di mana Rasul Paulus ya. Sementara pada saat itu banyak guru-guru palsu ya, banyak guru-guru palsu saudaraku dengan motivasi yang tidak benar. Motif cari untung, ya, cari profit. Masuk dalam pengajaran pelayanan itu motifnya profit, untung. Banyak pada saat itu, sehingga Paulus membela pelayanannya. Kami tidak seperti itu. Justru untuk menunjukkan kemurnian kami tidak mau jadi beban. Kami bekerja siang dan malam. Rasul Paulus jadi tukang kemah, saudara. Pasang kemah. Bangun pagi, Paulus buat kemah di sana. Dia bawa alat-alat.
pulang malam, ngajar jemaat Tesalonika. Badan masih capek, kenapa? Biar apa? Nggak jadi beban. Nanti gara-gara uang, mereka jadi nggak percaya Injil. Gitu. Gara-gara uang, nanti mereka tertolak jadi sanggup. Lebih baik aku bekerja siang dan malam. Bekerja siang dan malam. Sudah ngurus, ngajar secara rohani dari Pak Yai tadi. Bekerja lagi secara fisik, saudaraku. Untuk menunjukkan ini bukan soal uang. Amin. Ini bukan soal uang. Lihat mereka, ini bukan soal uang. Ini soal keselamatanmu. Jiwa-jiwa yang bisa masuk neraka. Ini hidup dan mati. Aku banting tulang gak apa-apa. Asal jangan gara-gara uang. Injil tertanggung. Amin. Ini bukan soal uang, kata Rasul Paulus. Dia bekerja siang malam, saudara. Buat tenda, buat tenda. Kemah. Waktu itu, zaman itu orang-orang tinggal di kemah, tinggal di tenda. Kalau kita tinggal di rumah kan, ya. Jadi Rasul Paulus sama seperti tukang, ya. Tukang harian atau bulanan saya tidak tahu, ya. Kalau dia borongan, kerja target kan? Kerja target. Sementara jemaat Tesalonika bilangnya gini. Kalau kerja harian, jam 4-5 sore, harus mandi, beres-beres. Izin lagi, layani lagi, doain lagi. Biar dewasa. Luar biasa, saudara. Biar gak jadi beban. Gak bisa dibeli. Gitu maksudnya. Luar biasa, saudara. Rasul Paulus. Wah. Luar biasa, saudara. Rasul Paulus benar-benar gak mantap, saudara. Memang dia seperti Yesus. Asli, ya. Seperti Yesus, saudara. Kita belajar sama dia. Jadi, saudara ingin kasih. Di sini kita lihat bagaimana Rasul Paulus, ya, tidak mau menjadi beban bagi jemaatnya, kerja siang dan malam, menjadi tukang kemah. Bahkan dia tidak pernah bermulut manis, tidak pernah punya maksud lobang, bahkan tidak mencari popularitas. Luar biasa, saudara. Kita lihat yang kelima, saudara. Bagaimana Rasul Paulus memberi hidupnya? Rasul Paulus melayani seperti seorang ibu, mengasuh dan merawat anaknya. Seperti seorang ibu, bukan sok kuasa tadi. Mentang-mentang Rasul, wah, pakai tangan besi. Nah, jangan seperti seorang ibu, seperti seorang mama memberi air susu ibu kepada ibunya, kepada anaknya atau bayinya diralat oleh mereka, ya, kepada bayinya. Sekalipun bayinya gimana, dia ingin sangat rela mati. Yang penting anaknya sehat, bayinya sehat. Sekalipun menderita air mata mengalir, anakku harus sehat. Susu ku kasih, makanan yang bergizi ku kasih. Kita lihat, saudaraku, bagaimana Rasul Paulus melayani seperti seorang ibu. Kita lihat ayat 7. Ya, kita lihat ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti apa? Seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Jadi berlaku ramah berbeda dengan bermulut manis. Amin, beda kan? Berlaku ramah kita ya tulus, saudaraku. Seperti seorang ibu, laku ramah, sama lembut. Tapi kalau bermulut manis, motivasinya bersumbung, ada niat yang lain. Beda kan? Kita bisa tetap ramah. Wajah kita nggak mesti seram-seram banget. Di dalam gereja, senyum saja. Ya kan? Nah, senyum. Senyum. Ramah. Ya, ramah, lemah lembut. Bahkan kalau perlu seperti seorang ibu yang mengasuh bayinya, merawat, saudaraku. Ya, kita lihat pada itu bagaimana seorang Paulus, ya, seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ya, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar, kasih sayang yang besar. Gak main-main, terus kasih sayang yang besar. Ya. Saya bisa korban di sini, saudaraku. Itu hal yang lain, saudaraku. Saya bisa. Tapi mengasihi jemaat dengan kasih sayang yang besar, itu lain masalah, saudara. Lain lagi. Setiap orang bisa korban ini sampai korban. Tapi belum tentu dia mengasihi jemaat yang dia korbankan. Beda, kan? Kalau bisa dua-duanya, amin. Dia bisa korban, sayang juga. Sayang. Tidak hanya ngomong. Amin. Begitulah maksud Rasul Paulus. Tidak hanya membagi Injil, tapi hidupnya juga diberikan. Bahkan seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat ibunya. Yesus pernah berkata bagaimana Yesus mengasihi Yerusalem seperti ibu ayah. Amin. Yang melindungi anak-anaknya dengan
Paulus seperti Yesus. Seperti ibu mengasuh jemaat. Kasih susu. Amin. Kasih susu biar bertumbuh. Nangis digendong, bukan dipukul nangis. Ya ayo. Boleh dicium. Ada hubungan dekat. Seperti seorang anak sendiri. Bukan orang asing. Amin. Ibu dan anak itu kan dekat, saudara. Ada hubungan batin, saudara. Ada hubungan batin. Luar biasa. Ada hubungan batin, saudara. Bukan hubungan keuangan. Bukan hubungan apalagi pekerjaan, tugas. Bukan hubungan batin dengan yang lain. Luar biasa, saudara yang kasih. Seorang ibu, saudara. Bagaimana seorang ibu? Mungkin ibu-ibu di sini tahu bagaimana merawat seorang anak. Amin. Bagaimana merawat seorang anak? Habis-habisan, amin? Kalau masih bayi, ya, 1 bulan jatuh berapa kali misalnya? Jatuh dari kursi lah, jatuh dari kita angkat. Enak apa-apa nak? Jatuh dari sofa, kocok. Wah, kira-kira ibunya marah nggak? Kenapa kamu gitu? Masih marah nggak dulu? Diangkat, gitu lah. Apa gitu? Dilihat mana yang pegel ya? Nah, kan? Terus pagi-pagi subuh nangis ke dapur buat apa? Susu. Padahal lagi ngantuk. Sebelum bayinya bangun nggak tahu. Kira-kira jam 1:30 dia bangun, udah siap. Udah siapin semua susu semua. Asik. Ya, seperti seorang ibu. Waduh, benar-benar nih. Paulus dan kawan-kawan. Luar biasa, seperti seorang ibu. Yesus juga seperti seorang ibu, ya, mengasihi kita. Seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya dengan sayang. Kita lihat poin berikutnya, saudaraku. Nah, Rasul Paulus menasihati, menguatkan, bahkan memohon jemaat, ya, supaya tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita lihat di ayat 11-12, saudaraku. Nanti kita baru lihat yang ayat sebelumnya, ayat 11-12. Jadi menasihati, menguatkan, dan memohon jemaat untuk supaya hidup dengan seperti kehendak Allah. Maksudnya apa? Dalam poin yang sebelumnya, bagaimana Rasul Paulus seperti seorang ibu. Nanti kita akan lihat, Rasul Paulus juga seperti seorang bapak. Seimbang. Bagaimana sikap seorang bapak kepada anak-anaknya, ya? Kita lihat pada ayat 11 sampai dengan 12, ya. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Amin. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Tadi seperti seorang ibu, disayang, dipeluk, dibelai, kalau jatuh diangkat, amin. Seperti seorang bapak. Apa yang dilakukan? Menasihati, amin. Oke? Menguatkan, menegur, mungkin mendisiplinkan. Amin. Kalau anaknya nakal, dijagain kan? Kalau sudah gede, ya, dinasihati. Amin. Ini bukan suatu peranan yang lengkap, amin. Seorang ibu, seorang bapak. Ada lengkap di dalam diri pelayanan Paulus, saudaraku. Jadi satu sisi kita mengasihi, ya, jiwa-jiwa, tapi satu sisi juga kita harus ingat, harus ada nasihat, harus ada teguran, harus ada disiplin. Kalau kita cuma mengasihi saja, tidak mendidik dan menasihati secara menegur, nanti akan menjadi apa? Manja, ya kan? Malah kita dijelek kalau kita nanti. Iya, berontak, saudaraku. Di sini letak keseimbangan dengan Rasul Paulus, saudaraku. Di dalam gereja, kalau para pemimpin menasihati, ingat, itu seperti seorang bapak. Kalau pemimpin gereja menasihati, menegur, mengatakan ini salah, jangan langsung marah. Itu tanggung jawab dia sebagai seorang bapak kepada anaknya, agar anak-anaknya tidak celaka, tidak terjadi bahaya apa-apa, dan untuk kebaikan anak-anak. Amin. Itu maksudnya, saudara. Haleluya. Sehingga kita tidak ada kepahitan, kita tidak ada takut ditegur, takut dinasihati, tidak ada. Justru ketika kita menasihati, menegur, itulah bukti bahwa kita ada hubungan batin.
Amin. Kita ada semangat. Kalau kita sebagai pemimpin cuek, nggak peduli, mau tunggang balik ke, mau gimana ke, mau nggak peduli. Hati-hati. Jangan-jangan kita cuma tugas. Amin. Jangan-jangan kita pekerjaan aja, nggak ada hubungannya. Pasti. Haleluya. Begitu juga kita, sesama kita seperti seorang ibu satu sama lainnya, mengayomi, mengasihi, menyayangi, dan juga kita harus seperti seorang bapak, menasihati, menegur, dan meminta dengan sangat benar. Sesama kita, saudara, tidak hanya dari atas, sesama kita, ya. Yang lebih tua jadi ibu bagi yang lebih muda, ya. Yang lebih tua jadi bapak bagi yang lebih muda. Saling mengayomi, ibu rohani, bapak rohani. Kita tidak boleh cuek lagi, saudara. Amin. Tidak boleh cuek. Tidak boleh cuek. Buktikan kita punya hubungan batin di jemaat ini. Ada kasih. Amin. Ada kasih. Kita tidak rela satu orang pun celaka, binasa. Tidak rela. Jadi saudara yang kasih, kita lihat poin berikutnya. Pelayanan Paulus itu saleh, adil dan tak bercacat, luar biasa ini saudara. Kayaknya ini sempurna, Kita lihat pada ayat 10, saudara yang kasih. Kamu adalah saksi, artinya bisa dilihat dengan mata mereka sendiri, jemaat Tesalonika, bagaimana pelayanan Rasul Paulus. Kamu saksi, kamu kan lihat sendiri, gitu maksudnya, Demikian juga Allah tahu isi hati kami yang kamu tidak bisa lihat. Apa? Betapa saleh, amin, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Luar biasa ini saudaraku. Adil, saleh, adil, dan tak bercacat. Apa artinya? Ini bukan berarti pelayanan Rasul Paulus itu sempurna, nggak ada salah. Nah, mungkin ada kekurangan. Yang dimaksud dengan saleh di sini, artinya dia di hadapan Allah, dia murni, dia menghormati Allah, dia beribadah kepada Allah. Ada hubungan dia dengan Allah secara pribadi. Adil di sini, dia berlaku adil kepada jemaat. Bisa dilihat dengan jemaat sendiri. Bagaimana sikap Paulus dalam melayani. Tidak bercacat, artinya tidak ada satu orang pun yang bisa mendakwa mereka, mencari-cari kesalahan. Nggak bisa. Cari satu hal, didakwain ke dia. Nggak bisa, nggak ada. Itu maksudnya. Bukan berarti pelayannya sempurna 100%, tidak. Haleluya. Jadi dari beberapa poin ini saudaraku, mari kita satu tanamkan prinsip di tengah kita. Ubah pola pikir kita, paradigma kita. Lebih baik memberi daripada memberi. Memberi kasih, memberi perhatian, memberi apa saja yang Tuhan sudah berikan di dalam diri kita. Siapa bilang ibu-ibu, bapak-bapak ini nggak bisa? Oh, saya nggak bisa, saya nggak bisa apa-apa. Salah, saudara. Saudara-saudara yang sudah diselamatkan Tuhan punya segalanya. Amin. Punya Yesus. Haleluya. Punya keselamatan. Bagikan. Punya talenta, karunia, kaya. Tidak, bukan dalam arti secara materi. Kita bisa melayani, memberi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan menjadi jemaat yang minder. Saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa nyanyi, nggak bisa pimpin pujian, nggak bisa main musik. Bisa berdoa? Amin. Doain orang sakit, doain jemaat yang tawar sakit, jemaat yang tidak lama bergereja, doakan. Mungkin Tuhan kasih karunia seperti itu. Haleluya. Lebih baik memberi daripada menang. Ini pesan dari Rasul Paulus kepada kita dan kepada jemaat Tesalonika. Jadi seperti Paulus saudaraku dan kawan-kawan mereka menunjukkan teladan bagaimana mereka tidak hanya rela memberitakan Injil, tidak hanya ngajar, tidak hanya ngomong, tapi juga memberikan hidup mereka bagi jemaat. Jiwa raga bagi mereka. Haleluya. Haleluya saudaraku. Jadi yang pertama saudaraku, bagaimana cara mereka melayani? Berani mengambil risiko, amin. Sekalipun risiko nyawa. Beritakan Injil kepada orang yang muda, risiko nyawa, berani. Yang kedua, motivasinya benar, murni tanpa tipu daya dan kepentingan pribadi. Yang ketiga, berbicara Injil tidak untuk menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Allah.
tidak pernah bermulut manis, tidak pernah punya maksud loba yang tersembunyi, tidak punya maksud mencari pujian, tidak mau menjadi beban, ya, melayani seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya, ya, melayani, menasihati, menguatkan, menegur seperti seorang bapak, bahkan pelayanannya itu saleh di hadapan Allah, adil di hadapan manusia, dan tak bercacat di hadapan musuh-musuh. Luar biasa, saudara. Jadi mari jemaat Tuhan yang di sini, kita bisa, amin. Kita bisa melayani seperti itu dengan kuasa Tuhan, dengan ada Yesus Kristus di dalam hati kita. Kita bisa. Jangan katakan tidak bisa. Layani bersama. Beri apa yang kita bisa. Ini bukan soal uang, karunia, keselamatan, Injil yang sudah kita terima dari Tuhan. Berikan itu. Bagian berdoa, ya, tegur, nasihati, melayani. Haleluya, demikianlah firman Tuhan. Haleluya, saya berdoa.